Iya Nasana, perkenalkan nama saya Nasran. Saya dari Unsulbar, Universitas Sulawesi bagian Barbar. Iya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dirjen Dikti yang senantiasa mengadakan KMI Expo dari tahun ke tahun. Tentunya berkat program ini banyak sekali mahasiswa yang terbantu untuk meningkatkan potensi usahanya. Juga banyak mahasiswa yang memaksimalkan potensi laporan fiktif, penyelewengan dana hibah, juga mahasiswa yang dana modal usahanya dipakai untuk beli iPhone. Jujur Pak, saya merasa kecewa dengan mahasiswa seperti itu. Makanya saya bertekad, kelompok kami akan melaporkan penggunaan dana sereal mungkin yang dananya digunakan untuk mengembangkan potensi usaha, memajukan Sulawesi Barat, dan tak lupa beli iPhone. Dalam menjalankan usaha, sangat penting adanya modal Pak. Makanya saya tidak setuju dengan motivator yang mengatakan usaha itu tidak perlu modal, yang penting mental dan mindset. Lah, itu kan modal gitu. Mental dan mindset itu juga modal. Orang usaha pasti membentuk mental siap gagal dan siap sukses. Nggak mungkin orang usaha nyiapin mental. Aku mau bisnis deh, beli elementalnya 1 Pak, buat usaha. Nggak mungkin. Makanya P2M itu keren, karena selain memberikan wadah, program ini juga memberikan dana. Sekali lagi dana, bukan OVO atau Shopee Pay. Nah, di P2M tahun ini Pak, saya membuat proposal berjudul Batik Mandar Khas Majene dengan harapan bisa mengenalkan batik khas suku Mandar ke nasional maupun internasional. Awalnya saya pikir, kok berasa jadi kayak Malaysia ya, ngeklaim budaya orang. Iya, baru sadar ternyata Majene itu M-nya Malaysia. Iya. Tapi ternyata beda Pak. Batik itu kan warisan budaya nasional dan setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing. Kalau batik Mandar itu dibuat menggunakan minyak khas suku Mandar. Kalau batik Jawa itu digambar dengan minyak campur etanol. Rasain kalian pakai batik brebet. Nah, di Unsulbar Pak, saya masuk ke FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Padi, menyala bangku. Jujur, masuk FKIP itu bukan keinginan saya Pak, itu keinginan orang tua saya. Sebenarnya keinginan saya adalah jadi member Blackpink. Tapi niatan itu saya urungkan, karena ternyata kalau saya disandingkan dengan Lisa Blackpink, saya kelihatan blacknya saja Pak, nggak ada pink-pinknya. Dan juga sebenarnya saya merasa gelisah menjadi mahasiswa FKIP Pak, karena guru itu gajinya kecil segini. Tapi katanya guru itu disejahterakan sama rakyat. Wali murid patungan buat gaji guru, murid nakal bebas dididik guru, dan tidak ada pelaporan HAM kalau ada hukuman didikan. Tidak ada murid yang nakal, yang berkelahi, yang melawan guru, itu semua tidak ada Pak. Katanya gitu Pak, enaknya jadi guru, katanya. Tapi kalau saya lihat berita kok ragu-ragu ya mau jadi guru. Makanya saya ingin jadi bisnismen, karena menurut saya pebisnis itu keren. Kecuali Timothy Ronald. Soalnya Timothy Ronald itu kalau ngomong mulutnya pedes, mana berbusa lagi mulutnya. Tapi Pak, ternyata menjadi pengusaha itu tidaklah mudah. Cuma ya lebih mudah daripada jadi guru. Dan jadi pengusaha itu perlu perjuangan. Contoh, saya pernah jualan pakaian thrifting di Mamuju. Ada yang tawar 10.000 3. Dalam hati saya, perasaan saya jual pakaian deh, kok ditawar harga gorengan ya? Dan di sana Pak, saya kesulitan menggunakan e-commerce karena keterbatasan sinyal. Di sana kita masih menggunakan 3G. Prediksi posting Instagram sekarang, kami baru bisa lihat 2 hari kemudian. Loading bukan main Pak. Ini nih video lomba saya upload dari 1 bulan kemarin, loading. Belum lagi akses, di Mamuju itu tidak ada tol Pak. Pernah saya mau beli stok thrifting 1 kontainer, ditolak. 1, karena akses Mamuju yang tidak ada tol. Yang kedua, karena saya nggak punya uang. Ya kali mahasiswa penerima KIPKA mau beli pakaian 1 kontainer. Ya kalau pakainya 10.000 3 sih,
Gak apa-apa, pantesan ibu tadi nawar segitu ya. Nah, saya juga sempat kepikiran untuk membuat market. Saya mau jualan di mall Nah, kebetulan di Mamuju mallnya itu ada satu pak, dan cuma satu-satunya. Namanya Maleo Town Square. Sepi sekali. Dengan luas kurang lebih 400 meter persegi, pengunjung setiap hari itu cuma 50-an. Itu pun mereka masuk mall dengan niat piknik. Bawa tikar, bawa bekal. Emang, masyarakat Mamuju itu lebih suka belanja di pasar sentralnya Mamuju. Tapi Pak, saya tetap tidak menyerah di dunia bisnis. Saya teringat idola saya, si anak singkong, Hairul Tanjung, yang memulai raksasa bisnisnya dari nol. Dan itu yang saya jadikan pedoman hingga hari ini Pak. Alhamdulillah, tadi pagi saya sarapan singkong 2 kilo. Sakit perutku. Terakhir, tidak ada orang yang sukses di usia 25 tahun kecuali dapat warisan, kecuali jackpot kripto, kecuali rajin berusaha, kecuali juga bisa pelajari market. Lah, berarti banyak dong yang sukses di usia 25 tahun. Keep fighting. Sekian dari saya, Nasran Asita.